Halo, Apakah ada kamar dengan ranjang besar? ada kamar ranjang besar. Mau berapa kamar? 1 kamar. Pak, bisakah Anda melepas maskernya? Saya pilek, takut menulari orang lain. Silakan tunjukkan KTP Anda. Baik. Maaf, saya tidak bawa. Tidak bisa, ada peraturan hotel. Kalau tidak bawa KTP, tidak bisa proses check-in. Pembersih kamar, saya resepsionis, mohon balas. Pembersih kamar, saya resepsionis, mohon balas. Siapa itu? Jengkel sekali, tidur saja tidak bisa nyenyak. Kalau ada sesuatu apa nanti bagaimana? Ada apa juga tidak peduli. Ini sudah jam berapa sekarang? Sudah terima. Ada apa ya? Kamu di kamar 2119 mengeluh, spray dan spray penutup belum diganti. Pergilah ganti yang baru. Baik, sudah terima. Tidak bisa pindah ke kamar lain saja ya? Kamu seharusnya tidak usah menanggapi mereka. Kamar ini saya ingat saya yang membersihkannya. Spraynya jelas-jelas sudah saya ganti baru. Benarkah? Kamu tidur saja, aku cek ke sana. Hati-hati ya. Baik. Halo, Pak. Halo, apa lagi? Ini kamu lagi ya? Hotel kamu tidak membersihkan kamar ya? Tidak ganti spray dan spray penutup? Kami selalu langsung ganti setelah kamu pergi. Ini yang baru diganti. Baru diganti sore ini. Kamar 2119 kamu yang ganti? Saya yang ganti. Kamu ganti juga tidak lihat-lihat dulu? Peralatan tempat tidur yang sudah dipakai masih kamu pasang lagi. Ini yang baru yang saya ganti. Aku ngomongin kamu masih tidak terima ya? Tidak, bukan itu maksud saya. Jangan marah dulu. Saya akan segera ganti yang baru lagi untuk Anda. Sudah diganti belum? Orang ini juga aneh. Spraynya jelas-jelas sudah diganti baru. Tapi dia bilang kotor. Sudahlah, cepat tidur saja. Baik. Pembersih kamar, tolong antar 1 gulung kertas toilet ke kamar 2119. Jangan hiraukan dia, kita sudah pulang kerja sekarang, tidur. Ini nggak boleh ya? Kenapa nggak boleh? Sudahlah, aku yang pergi saja. Kalau kamu pergi sekarang, nanti pekerjaan apapun yang berantakan akan dikerjakan olehmu, Kak. Dengar aku, jangan pedulikan. Besok kalau ditanya, bilang saja ketiduran, nggak dengar. Aku yang pergi. Kalau nggak, aku juga nggak bisa tidur nyenyak. Diterima. Ini segera ke sana. Pak, selamat malam. Tisu Anda. Kok masih kamu? Iya, yang lain sudah pulang kerja. Kamu berapa orang untuk kebersihan kamar? 2. 2 orang bersihkan seluruh hotel. Iya, Bukannya capek banget? lumayanlah. Atasan bilang nanti akan rekrut orang. Aneh lebih apa ya? Tunggu dulu. Sikap pelayananmu bagus banget. Kamu dilatih khusus sama hotel ya? Aku juga baru beberapa hari kerja, nggak dilatih. Pak Liu.
Ada situasi nggak? Nggak ada. Secara logika, dia seharusnya sudah kembali setengah hari ini. Anda pikir Pak Wang nggak kenapa-napa ya? Kamu ngomong apa sih? Itu atasan kita. Walaupun Pak Wang kembali, aku rasa Anda nggak perlu khawatir. Lihatlah, selama dia nggak ada. Di bawah kepemimpinan Anda, hotel ini berkembang bagus banget. Bagus apa? Lihat omsetnya. Sungguh menyedihkan. Oh ya, Check out. Anda pemimpin sini kan? Iya, kenapa? Aku mau kasih saran untuk hotel ini. Kasih dia kertas biar tulis. Berdiri. Sikapmu gimana sih? Begini caramu nggak menghargai pelanggan ya? Anda punya saran, aku suruh tuliskan. Nggak akan ke Hotel Yunju kalian lagi, terserah Anda mau datang atau nggak. Kami di sini nggak kekurangan Anda satu orang untuk menginap. Berdiri, kemari, iya kamu, dia sekarang. Adalah wakil direktur hotel kalian ini. Kamu mabuk ya, kamu siapa sih? Kamu bilang aku ini siapa sih? Pak Wang. Kai Suan. Kamu benar-benar mengecewakan aku. Keuangan perusahaan kok bisa seperti ini? Bagaimana kamu mengelolanya? Bagaimana aku harus menjelaskannya ke atasan? Pak Wang. Belakangan ini di kota, sudah buka beberapa hotel lagi. Mereka merebut banyak bisnis kita. Aku juga terus berusaha mencari cara. Sudah ketemu? Apa yang paling penting? Sumber daya manusia. Grup kita bisa mencapai hari ini, semuanya berkat sumber daya manusia. Bagi pelanggan, yang mereka temui adalah staf lapangan. Resepsionis dan pelayan, mereka adalah wajah perusahaan. Mereka adalah kartu nama perusahaan. Benar, apa yang Anda katakan sangat tepat. Bagaimana biasanya kamu mendidik karyawan? Kata-kata bijak yang Anda berikan ini, sering aku sampaikan ke mereka. Kamu masih memberitahu mereka? Kamu sendiri saja belum paham. Aku beritahu kamu. Aku sudah datang berkali-kali. Semalam aku check-in, tidak kasih KTP ke depan. Pelayan langsung kasih kunci. Bisa gitu? Ini batas kita. Kalau aku penjahat gimana? Kalau benar-benar ada masalah, kamu sanggup tanggung? Tidak mungkin. Xiao Liu ini karyawan lama. Karyawan lama, muncul masalah baru. Kasih aku kesempatan lagi. Aku pasti akan berubah. Petugas kebersihan itu namanya apa? Tian Xiaomei. Aku sudah uji dia beberapa kali. Kalau karyawan Hotel Yunju kita semua seperti dia. Ngapain khawatir bisnis tidak bagus? Kamu panggil si Tian. Tian apa itu? Tian Xiaomei. Ya, kamu panggil dia ke sini. Iya. Xiaomei. Wakil Liu, Anda cari saya? Bukan aku yang cari Pak Wang, bos kita yang cari kamu. Pak. Ini barang Anda yang jatuh? Oh iya, aku ini pikun. Ini kembali ke Anda. Terima kasih. Sama-sama. Ini sedikit hadiah, ambil. Uang ini tidak bisa saya terima. Kurang? Aku ambil beberapa lembar lagi. Bukan begitu maksudnya, uang ini benar-benar tidak saya terima. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Selamat apa lagi? Kamu lagi. Selamat pagi, Pak. Ini tisu Anda. Kok masih kamu? Iya, yang lain sudah pulang. Berapa orang petugas kebersihan kamar di sini? 2. 2 orang bersihkan seluruh hotel? Iya, silakan istirahat lebih awal, Pak. Tunggu dulu. Sikap pelayananmu sangat baik.
Kamu dapat pelatihan khusus dari hotel, ya? Tidak menyangka kan? Tidak menyangka Anda adalah pemilik hotel ini. Tian-Tian apa? Tian Xiaomei. Kamu bekerja sangat baik, layak dipuji. Terima kasih. Saya berencana menempatkanmu menggantikan posisi Liu Kaishuan. Menjadi wakil direktur hotel. Bagaimana menurutmu? Saya tidak bisa, tidak bisa. Saya baru datang ke hotel, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Saya tidak sanggup. Direktur Wang, diam kamu. Tidak bisa-bisa dipelajari. Yang saya lihat adalah karaktermu. Pendidikanmu apa? D3. Dulu kerja apa? Dia buka warung kecil di desa. Saya tanya kamu? Kamu keluar. Duduklah. Kenapa tiba-tiba mau kerja di kota? Saya kesal, langsung ke kota. Kesal sama siapa? Sama saya. Sama diri saya sendiri. Saya tidak mau seumur hidup terkurung di desa. Bagus, kata-katanya bagus. Hanya dengan keberanianmu ini, saya rasa kamu bisa menjabat sebagai supervisor. Direktur Wang, saya benar-benar tidak bisa. Kalau suruh kerja fisik, saya mau. Suruh mengatur orang lain, saya tidak punya kemampuan itu. Kalau begitu, jadi manajer lobi hotel, bagaimana? Manajer lobi? Saya sekarang, secara resmi menunjuk saudara Tian Xiaomei sebagai manajer lobi Hotel Yunju. Mari kita berikan tepuk tangan sambutan. Selama saya dinas luar, pekerjaan hotel kita ditangani oleh Wakil Presiden Direktur Liu. Di bawah kepimimpinannya, hotel kita terus menurun. Saya sudah minta persetujuan grup mulai hari ini. Dia hanya bertanggung jawab atas logistik. Tidak ikut dalam keputusan hotel lagi. Saya harap tulus, kalian bisa menganggap Hotel Yunju seperti rumah sendiri. Hanya jika kalian anggap ini rumah. Tempat ini baru anggap kalian keluarga. Hotel Yunju kita tidak suka orang yang cuma cari enak di sini. Yang punya pikiran begitu, sebaiknya mengundurkan diri. Kalian pasti heran. Kenapa saya promosikan petugas kebersihan jadi manajer lobi? Sebenarnya sederhana. Karena dia bisa melayani pelanggan sepenuh hati. Melayani pelanggan berarti melayani hotel kita. Dan juga melayani diri sendiri. Jika yang lain kerja bagus, saya juga akan promosikan luar biasa. Tak disangka, masalah Hotel Yunju kita sebegitu parahnya. Pulang, pikirkan baik-baik kata saya hari ini. Saya harap mulai besok, Hotel Yunju kita tunjukkan wajah baru. Hebat kamu, baru beberapa hari. Dari kebersihan jadi manajer lobi. Manajer apa? Aku gak tahu manajer lobi ngapain. Ngapain gak tahu, kan ngatur orang, mau atur siapa ya atur. Mau omelin siapa ya omel. Kak, sekarang kamu manajer. Nanti harus jagain aku ya. Tenang aja. Kak, jujur sama aku. Kamu beneran belum nikah? Aku belum nikah. Terus punya pacar gak? Enggak. Kok tiba-tiba nanya gitu? Gak apa-apa, cuma iseng nanya. Oh, Manajer Tian, Pak Direktur Wang minta ketemu di ruangannya. oke. Aku duluan ya. Iya. Kenapa aku gak seberuntung itu?
Miao Dadi. Hah? Bibi, kok datang? Aku sampaikan pengumuman, besok jam 9 pagi. Di depan supermarket Huo Duo Duo, ada acara komunitas di desa. Kamu mau ikut? Semua yang ikut dapat hadiah. Acara apa? Datang saja, nanti tahu. Bisa nggak aku nggak ikut acaranya, cuma ambil hadiahnya? Mimpi apa sih? Kalau ada yang kayak gitu, aku juga mau ikut. Kalian semua minta izin? Oke, kasih alasannya. Mertuaku dirawat di rumah sakit, aku mau jenguk. Kamu? Aku, mertua perempuanku dirawat. Aku juga mau jenguk. Kamu? Aku, istriku dirawat, aku harus pergi. Kamu? Aku, anakmu nggak mungkin juga dirawat kan? Oh iya, anakku dirawat. Iya apa iya? Keluargamu kan punya anak perempuan, mana ada anak laki-laki? Aku bilang, kalian minta izin. Mau ngapain? Nggak jujur, nggak dikasih izin. Pak Tian, beneran nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Tahu apa? Nggak lihat info di WeChat official account? Besok pagi ada acara dari komite desa, semua warga yang ikut dapat hadiah. Hadiah apa? Nggak tahu, nggak disebutin. Menantumu baru jadi pejabat, hadiahnya pasti bagus. Mungkin AC atau HP. Iya. Mau dikasih mobil pun nggak boleh izin. Dengar ya, besok kalian tetap kerja. Dengar nggak? Udah, cepetan kerja. Perkataanku nggak kedengeran? Tuli? Kerja. Kakak ipar. Mancang. Ada apa? Aku mau nanya sesuatu. Jangan-jangan mau nanya soal hadiah juga? Kok tahu? Aku udah terima belasan telepon. Oh, Kak, hadiahnya sebenarnya apa? Kasih tahu aku. Aku pasti jaga rahasia. Rahasia? Bisa. Aku juga bisa. Lah, bukannya lu punya waktu buat nanya aku? Besok acaranya apa sih? Oh, iya. Besok acaranya apa? Datang aja ikut, nanti tahu sendiri. Kamu ngomong sama aja bohong. Kakak ipar, kamu lihat kakak aku gak? Lihat. Dia beneran jadi manajer ya? Iya. Hotel tempat dia kerja namanya apa? Entar aku mau mampir. Aku lupa, nanya aja langsung ke kakakmu. Ya udah, aku datang sia-sia. Aku duluan ya. Mancang. Bantuin aku dong. Bantuin apa? Beneran gak mau makan? Udah kenyang sama kesal. Rugi dikit biar selamat, kan cuma puluhan ribu. Kamu santai aja. Gimana kalau Miao Dadi datang lagi besok? Kalau dateng lagi bilang aja masakannya habis. Kalau gak bisa lawan, ya ngumpet aja. Kok kita yang harus ngumpet? Ketemu orang brengsek kayak gitu, kalau gak ngumpet mau ngapain lagi? Ini Cesiangkian juga sih. Kedepannya orang kayak gitu jangan dibantuin lagi. Rugi itu rezeki, susah dulu seneng kemudian. Sejak ikut kamu, aku cuma ngerasain rugi doang. Kakek. Ham. Kakek nonton TV aja, PR aku juga gak bakal ngerti. Materi kelas 3 SD aja kakek gak ngerti? Jangan lupa, kakek dulu pernah jadi kepala desa. Oke, aku uji kakek. Kisah bertindak terbalik itu dari zaman dinasti apa? Artinya apa? Oh yang ini. Itu. Jangan-jangan gak bisa? Aku kasih soal matematika.
Soal matematika bagus. Sepanjang hidup kakek paling jago hitung-hitungan. Kakek dengarkan soalnya. Pak Dezhang nelayan tangkapan ikan 700 kilo. Pagi jual 523 kilo, sore lebih sedikit. Dari pagi jual 394 kilo. Coba tebak. Pak Dezhang jual berapa kilo ikan sore hari? Total sehari jual berapa kilo? Sisa berapa kilo? Oh. Pak Deli. Pak Dezhang. Oh itu. Pak Dezhang nelayan tangkapan ikan 700 kilo. Ditangkap sendiri? Iya, sendiri. Oh. 700 kilo ikan. Wah, 700 kilo ikan itu banyak banget ya. Paman datang. Lagi ngerjain PR? Aku kasih kakek soal, kakek jadi bingung ngerjainnya. Beneran? Masa sih? Kalau kamu nggak dateng, aku udah bisa jawab. Kian-kian, mau ikut paman? Tidur di supermarket semalaman? Nggak mau. Nanti sore jualan, paman kasih kejutan. Apa? 300 kilo. Kakek. Ham? Aku mau ikut paman tidur di sana hari ini. Oke, mancang. Jangan lupa besok pagi antar dia ke sekolah ya. Oke, tenang aja ya. Tidur lebih awal ya. Oke, masukin semuanya, ayo masukin semua, udah cukup. Ayo pergi, ya kita pergi dulu. Pak Sang, dalam sehari dapat 700 kilo ikan. 700 kilo, itu bisa dijual berapa banyak duit ya? Kian-kian. Ayah. Kalian berdua kecilin suaranya. Kangen ayah nggak? Kangen, kamu kangen aku nggak? Aku kangen banget sama kamu, buah hatiku. Kak Ipar, kalian berdua ngobrolnya di rumah aja, bisa nggak sih? Nanti kalau kakek keluar repot. Ayo, pulang, pulang. Besok ingat antar Kian-Kian ke sekolah. Ah iya, udah tahu. Nggak, paman. Iya. Kak, waktu rapat kenapa kamu diam aja? Aku berani apaan? Di depan atasan, kamu harus tunjukin performa yang bagus. Siapa? Aku. Oh, Wakil Direktur Liu, Pak Liu. Jangan panggil aku Pak Liu lagi. Kamu ini, bukan. Kedepannya panggil aja Xiao Liu. Masa bisa gitu? Ada perlu apa? Sekarang kamu udah manajer. Jangan tinggal di asrama biasa ini lagi. Saya sudah siapkan kamar untuk ibu, kamar tunggal. Silakan pindah ke sana. Tidak perlu, di sini sudah enak kok. Kondisinya terlalu sederhana di sini. Niat baikmu saya hargai. Tinggal di sini, saya bisa ngobrol sama Ingzi. Kalau disuruh tinggal sendiri, malah gak biasa. Oh, beneran? Oh. Begini saja, kalau ibu berubah pikiran, bilang aja kapan saja. Oh, baiklah. Kalian istirahat lebih awal ya, selamat malam. Kak, kamu beneran gak mau pindah? Gak mau pindah. Bagus banget. Bikin merinding. Ayah, aku gak bisa tidur. Ayah cerita dong. Boleh. Mau dengar cerita apa? Bebas, yang belum pernah aku dengar aja. Nah, ayo ceritain tentang Jiao Yulu ya? Cerita Tiongkok ya? Iya. Oke, ceritain dong. Ceritanya terjadi tahun 1962. Di musim dingin. Jiao Yulu dan sebuah tempat bernama Lankao. Di sana tanahnya banyak yang bergaram. Banyak orang kelaparan dan kedinginan. Tanah bergaram itu apa sih? Artinya tanahnya mengandung banyak garam dan alkali. Tanaman apapun yang ditanam pasti mati. Kalau gitu jangan nanem, jual garam aja. Tanah bergaram kan bukan garam, gimana mau jual? Tadi kan ayah bilang tanahnya banyak garam. Maksud ayah, tanahnya mengandung komponen garam. Kalau mengandung garam, berarti ada garam dong? Ayah gak bisa jelasin ke kamu nih. Ayah,
Mari lihat. Kantor kamu puas ga? Aku masih dikasih kantor? Sekarang kamu manajer, harus punya tempat kerja. Terima kasih, Pak Wang. Kerja yang baik, itu ucapan terima kasih terbaik buat saya. Pak Wang, kalau ada yang kurang, tolong beritahu saya. Ganti aku juga nggak apa-apa. Lihat. Kamu harus percaya diri, aku percaya sama kamu. Aku akan berusaha. Oke, kamu beres-beres ya. Oke. Gede banget. Kayaknya emang marah beneran. Kakek, kenapa kamu nggak makan? Nggak ada nafsu makan, nggak bisa makan. Kakek, malam ini aku masih bisa tinggal sama paman nggak? Boleh, nanti habis ngerjain PR, aku suruh pamanmu jemput ya. Oke. Makan pelan-pelan. Kian, kakek mau ngomong sama kamu. Kakek ada ide bagus. Kakek mau ganti margamu, kita nggak pakai marga C lagi. Terus marga apa? Marga Tian, sama kayak kakek sama mama. Aku rasa marga C bagus. Marga C lebih hebat dari marga Tian. Kenapa? Soalnya mobil bisa ngegilas semua tanaman di sawah. Bisa bikin tanah jadi berlekuk-lekuk. Ada benernya juga ya. Nggak heran kakek nggak bisa ngalahin bapakmu. Pak, kalian kok dateng? Iya dia bilang, malam ini mau tidur sama kamu lagi, mau sama aku lagi. Tadi malam aku tidur nyenyak banget. Jadi aku mau tidur sama paman lagi. Oke, tadi pagi kamu dateng nggak? Dateng dong, kamu bela siapa? Nggak usah ditanya lagi. Tentu aja bela bapak dong. Oh, kamu jangan coba-coba main akal sama aku ya. Masa sih? Kan bapak beneran bapakku. Pak, bawa banyak banget habis nggak? Siapa bilang buat aku makan? Ingat ya besok jemput dia, jangan sampai telat, tenang aja. Paman, ayo anterin aku pulang. Tunggu bentar, kakekmu belum jauh kok. Oh, ternyata gitu toh ceritanya. Kali ini Jess yang kian sama mertuanya. Bener-bener nggak bakal akur lagi. Wah kalau gitu. Aku malah jadi kagum sama Pak Ce. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Nggak usah pedulin dia. Kita makan aja. Paman? Sedang makan? Ah, Yusen, keluar sebentar. ada apa? Itu. Keluar sebentar, aku mau bicara sama kamu. Kalau baik, ngapain disembunyikan? Bilang saja di sini. Itu. Aku. Bibi, aku sudah kenyang. Paman, masuk duduk saja. Anak ini benar-benar sopan. Lihat, apa yang kubawa untukmu. Aku bawakan 3 kaleng buah kalengan. Wah, enak sekali. Yusen, boleh ikut makan nggak? Terima kasih. Siapa yang suruh kamu duduk di sini?
Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, aku berdiri saja. Halo, Halo Kak, kamu di rumah? aku lagi di luar urus sesuatu. Ayah, kapan pulang hari ini? Aku mau tidur sama ayah. Kian, ayah lagi urus sesuatu di luar. Mungkin agak malam baru pulang. Malam ini kamu tidur sama pamannya. Tapi, nggak bisa pulang lebih cepat? Itu belum tentu. Kasih teleponnya ke paman. Aku dengar Kak. Aku urus sesuatu malam ini, mungkin pulangnya agak malam. Kamu tidur sama Kian ya? Dengar nggak, ayahmu nggak pulang. Ayo cepat mandi. Malam ini tidur sama paman. Aku nggak mau tidur sama kamu. Antar aku ke rumah kakek saja. Antar ke sana? Iya, Kalau kakek tanya, kamu bilang apa? aku bilang kamu nggak cuci kaki, mau sampai aku pulang. Anak macam apa ini? Gimana sih cara bicaranya? Yushen, kamu mau biarkan aku berdiri terus begini? Jangan ajak aku bicara, aku lagi kesal. Yushen, jangan marah. Aku minta maaf, nggak boleh ya? Siapa yang berani marah sama kamu? Sekarang kamu mener besar. Aku mana berani ganggu kamu. Jangan sindir aku lagi. Aku janji nggak akan teriak-teriak sama kamu lagi. Boleh nggak? Lalu, gimana dengan pemberitahuan kantor desa itu? Tempel. Besok aku tempel sendiri di pintu gerbang pabrik semen. Baru saja selesai, langsung disobek ya? Rania, siapa yang sobek? Aku harus sama dia. Ini yang kamu bilang ya? Aku yang bilang. Aku sumpah sama langit. Nah, gitu baru benar. Duduk dulu. Iya. Wah, wangi banget. Aku paling suka makan hati babi, bisa meredakan panas dalam. Aku wakil ketua Dewan Desa, tentu harus mendukung ketua utama dong. Ah, terserah deh kalau ada yang tersinggung. Oke, nanti aku sempatin pulang. Kalau ternyata kamu nggak sibuk-sibuk amat, aku nggak bakal lupa sama kamu. Oke, baik. Cepetan selesaikan kerjaanmu. Dadah. Siapa? Aku. Ketua, silakan duduk. Aku kupasin sosis buat ketua. Gak usah, gak makan. Aku mau tanya sesuatu. Jujur aja ya, Apa nih? dengar-dengar kamu makan di rumah Eugene Hai. Ketemu lalat. Iya, ketua. Itu lalat pasti bukan aku yang taruh. Apa aku bilang kamu yang taruh? Kamu ini kok nasibnya sama lalat selalu ketemu ya? Kok bisa sering-sering ketemu lalat? Kebetulan aja, ketua. Warung makan mereka harus ketua awasi baik-baik. Pelayanannya jelek banget, kebersihannya juga berantakan. Ini kan aku yang ketemu lalat. Sebagai warga satu desa, aku terima aja diam-diam, nggak ngomong apa-apa. Kalau yang ketemu orang luar gimana? Muka ketua mau ditaruh di mana? Muka kita warga Siang Tangshan mau ditaruh di mana? Kesadaranmu makin tinggi ya. Hidup itu belajar terus. Ini kenalkan, Ini kan gembok? gembok warung makan Eugene Hai. Kok digergaji? Lubang kuncinya juga disumbat. Ada maling. Maling yang gergaji. Malingnya lucu juga ya. Udah digergaji bukannya, malah disumbat lubang kuncinya. Ini mau ngapain sih? Aneh banget, Hilang apa? banyak minuman hilang, sama barang-barang lain. Totalnya lebih dari Rp3.000. Oh. Kamu ngapain liatin gue? Bukan gue yang bikin ini. Beneran bukan kamu? Nah, gue lega deh. Jin Hai, sekarang kamu bisa ke kantor desa buat cek rekaman CCTV-nya. Kalau udah ketemu orangnya, langsung lapor polisi ya. Pak Kepala, warungnya kan ada CCTV. Bukan CCTV warungnya, CCTV kantor desa. Kameranya kebetulan ngarah ke depan warungnya. Pasti ketahuan siapa yang bobol dan gergaji kuncinya. Gak usah ngaco deh, gue lewat sana aja gak lihat. Kamu baru balik berapa hari sih?
Pak Kepala itu, nyumbat lubang kunci itu melanggar hukum gak sih? Tapi kalau bobol kunci buat nyuri, itu baru melanggar hukum. Kalau ditangkap polisi, langsung dipenjara. Pak Kepala, gue bantu analisa ya. Menurut gue, yang gergaji kunci sama yang nyumbat lubang kunci ini. Itu dua orang yang beda. Kalau dua orang yang kerjain, namanya komplotan. Sama-sama tanggung jawab pidana. Sama-sama melanggar hukum. Gak apa-apa, yang penting bukan kamu. Awalnya gue kira, kamu lagi iseng sama suami istri ini. Udah, gue pergi dulu ya. Tunggu dulu, Pak Kepala. Iya, gue lagi iseng sama mereka. Makasih ya. Yusen, mendingan kamu resign aja, kerja sama gue. Gue bayar kamu jadi sekretaris gue. Kok kamu bisa mikirnya enak banget sih? Atau kamu jadi wakil direktur utama juga boleh. Gue kerja di kantor desa udah enak, gue gak mau kemana-mana. Ces yang ini terus-terusan bikin ribut. Semua orang di kantor desa kamu pasti bakal kena imbasnya nanti. Kalau pabrik semen ini, beneran kayak kata Ches Yang Kian, gimana dong? Gak usah dia yang nutup, gue sendiri yang bakal tutup. Kamu yang bilang ya? Iya, gue yang bilang. Pabrik semen kita. Semua perizinannya lengkap, operasinya sah semua. Ini kan cuma cari-cari masalah aja sama gue. Aduh, kalian berdua ini kayak musuh dari kehidupan sebelumnya. Salah gue buta, dulu ngapain suruh anak gue nikah sama dia? Nyesel ya? Nyesel banget, sekarang gue nyesel sampai dalam-dalamnya. Beneran dari hati? Beneran dari hati. Gue akui, lubang kuncinya gue yang sumbat. Tapi kuncinya pasti bukan gue yang gergaji. Gue yang gergaji. Kamu yang gergaji? Lalu bagaimana dengan barang yang hilang di rumahmu? Barang apa? Restoran keluargamu kan kehilangan barang senilai 3.000 yuan? Tidak ada. Kalau aku tidak bilang begitu, kamu mau mengaku? Lalu masalah kamera itu juga palsu? Betul, ini namanya strategi perang. Jinhai, nanti restoran keluargamu cepat pasang CCTV. Biar anak ini tidak bisa ganggu lagi. Iya, aku juga mikir begitu. Kepala, kok bisa bohong sih? Apa yang kamu lakukan itu manusiawi? Dahulu kala ada Cinderella, suatu hari. Dia sedang memanen gandum di ladangnya. Kakek Sao dari desa ini datang, bilang ke Cinderella. Kamu tahu nggak? Beberapa hari lagi, desa sebelah akan adakan festival besar. Hari itu anak kepala desa juga ikut. Anak ini tinggi banget, tampan lagi. Cinderella tanya. Kakek, kamu cerita tentang Cinderella? Kok aku rasa cerita ini kayak terjadi di desa kita? Urusin aja cerita desa mana, intinya sama kok. Dengerin kakek lanjutin cerita. Cinderella ini. Udahlah kakek, aku nggak mau dengar. Cerita kakek nggak lebih bagus dari cerita ayah. Cerita ayahmu sama cerita kakek, nggak bisa dibandingin. Gini, kakek kasih cerita rahasia. Ibumu dari kecil dengar cerita ini. Kakek bisa nggak diam? Kalau kakek nggak ngomong, kamu nggak bisa tidur. Asal kakek nggak ganggu, aku bisa tidur. Oke, kakek nggak ganggu. Kian-kian tahu nggak? Di panggung opera Beijing, jalan raya disebut Dashai. Tahu nggak? Ayah? Belum pulang? Duduk dulu. Bantu ayah analisis. Kalau kamu jadi Ces Yang Kian, kamu bakal gimana? Aku? Aku juga nggak tahu. Mungkin ayah coba diskusi sama Paman Tian. Dia? Aku nggak percaya. Ces Yang Kian pasti nggak bakal berhenti gitu aja. Kamu pikir dia bakal nyari orang dari Dinas Lingkungan Hidup buat nyerang kita tiba-tiba?
Bukan nggak mungkin sih. Kamu atur aja. Mulai besok, pabrik semen produksi 3 shift. Sama, suruh orang bersih-bersih lingkungan sekitar pabrik. Truk angkut semen ditutup pakai terpal ya. Oke, Udah, kamu pulang aja. oh iya, Pak. Data yang kemarin suruh cari. Biar masalah polusi pabrik semen benar-benar selesai. Cuma satu cara, tutup pabrik pakai kubah besar. Terus pasang sistem filter debu di dalamnya. Gitu. Nggak bakal ganggu lingkungan sekitar. Kira-kira butuh duit berapa? Paling nggak, puluhan juta. Sekarang cuma cara ini. Produksi semen itu emang bikin polusi. Cuma bedanya, polusinya gede atau kecil aja. Udahlah, 3 shift dulu aja. Kamu pulang aja. Kamu gimana? Aku di sini dulu. Mobil inspeksi lingkungan. Kayaknya Ces yang kian kali ini serius nih. Aku dukung Ces yang kian. Pabrik semen ini emang udah harus ditutup. Aku Ces Siang Kian dari Komite Desa Siang Tangshan. Ini teman-teman anggota komite desa kami. Maaf yang merepotkan. Ini tugas kami dari Dinas Lingkungan Hidup. Ayo masuk, minum dulu. Terima kasih, Pak. Kalau tidak ada hal lain, kita berangkat sekarang aja ya? Boleh juga. Berapa orang yang ikut? Nggak usah semua. Kasih satu orang yang nunjukin jalan aja. Aku aja yang pergi. Aku yang lebih tahu, biar aku aja. Aku yang paling tahu, biar aku aja. Aku nggak tahu, aku jaga rumah aja. Jihai, kamu ikut aku. Oke, Kami dulu. baik. Hati-hati di jalan. Mencang. Kak Miao. Kok pakai masker? Keselamatan nomor 1. Mobilnya lumayan bagus. Super. Mobil ini harganya berapa? 1.500. Yang ini 2.300. Yang itu. Jangan tanya, meski ku bilang 500, kamu beli nggak? Bukan beli apa sih? Beli sepeda aja berapa harganya? Gimana kalau begini, kamu pinjamin aku 1. Nanti gajian pertama kali langsung ku bayar. Kamu udah kerja? Lagi cari nih. Boleh nggak? Mie instan yang beli kemarin aja belum dibayar. Dasar pelit. Kamu sibuk beli cuka. Gawat. Teriak apa sih? Mobil lingkungan hidup dari kota datang. Dengar-dengar, ya udah datang aja. Kayaknya tujuannya pabrik kita, aku tahu. Biarkan mereka periksa aja. Kalau ketahuan polusi gimana? Gak apa-apa, kita punya izin. Kita produksi sesuai hukum. Dinas Lingkungan Hidup juga nggak bisa urus kita.
Kok aku merasa nggak yakin ya? Aku yakin. Kamu yakin nggak? Seharusnya. Nggak apa-apa. Sekarang aku malah makin nggak yakin. PT Mie Emas. Hitung-hitung. Kak, tadi kan bilang mau beli cuka. Ini kecap. Iya, aku beli kecap. Berapa? Pabrik semen mereka masih produksi nggak? Masih. Sehari nggak berhenti. Berani banget. Kondisi di sini biasanya gimana? Biasanya. Ini asap putih dari pabrik semen melayang ke sini. Serak tenggorokan. Lihat, biasanya di sini ditanami padi. Sekarang nggak bisa tumbuh apa-apa. Cuma rumput liar. Semakin dekat pabrik semen, semakin parah keadaannya. Oke, ayo kita mulai deteksi. Baik. Kepala. Liu Shoufu dan Paman Tian datang. Sudah lihat. Kamu mundur dulu, aku yang jaga. Mundur apa? Ayah, Paman Liu. Halo Paman Liu, halo Paman Tian. Ini bukan kepala C? Sedang apa ini? Dinas Lingkungan Hidup Kota datang ke sekitar pabrik semen kita. Untuk melakukan pemeriksaan lingkungan. Saudara-saudara, sudah capek ya? Pertama, perkenalkan diri. Saya manajer umum pabrik semen, nama keluarga Tian. Ini ketua direktur pabrik semen kami. Halo. Halo. Bagaimana kalau bapak-bapak masuk dulu minum air? Nggak usah, terima kasih. Boleh dibilang, pabrik semen ini. Aku lihat sendiri dari awal dibangun. Kalau bilang sama sekali nggak ada dampak ke lingkungan sekitar. Itu nggak realistis. Tapi nggak separah yang dikabarkan orang. Di sini, debu nempel di pohon atau rumah itu wajar. Bikin rumah sendiri aja pasti ada debunya kan? Betul. Biar nggak mencemari, truk-truk kami semua ditutup terpal. Lihat tuh, truknya ditutup terpal. Boleh kami masuk ke dalam pabrik, lihat-lihat? Nggak apa-apa, silakan lihat. Hati-hati jalan. Hati-hati apa? Hati-hati? Teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup boleh masuk, kalian berdua nggak boleh. Nggak apa-apa, kalian saja yang masuk. Kami berdua tunggu di sini. Oke, kami bawa alat ukur masuk. Pak Kepala, nggak bakal ada masalah kan? Nggak. Pak Kepala, kami sudah selesai inspeksi. Kapan hasilnya keluar? Kira-kira seminggu ke depan. Oke, lebih cepat lebih baik ya. Oke, kami akan buru-buru. Begitu laporannya keluar. Aku langsung hubungi kalian. Oke, terima kasih ya. Aku antar kalian pulang. Nggak usah. Kami berdua jalan kaki aja pulang. Oke, kalau gitu aku duluan ya. Terima kasih.
Sampai jumpa. Hati-hati jalan. Pak Kepala, kita juga pergi yuk. Mereka udah pergi, kita juga pulang aja. Mia Odadi. Kok kamu masih bisa kenalin? Padahal kamu udah samaran. Kamu ganteng banget, mana mungkin nggak dikenalin? Kok pakai masker? Biar nggak kena polusi. Kamu mau apa? Aku cari Pak Kepala, dia ada? Nggak ada. Ke pabrik semen, mau ribut sama Liu Shoufu. Kamu tuh sukanya cari gara-gara. Daripada sibuk urusin orang lain, mending pikir-pikir. Gimana biar hidupmu sendiri lebih baik? Aku kan udah mikir. Setiap hari aku mikirin itu. Kapan dia balik? Nggak tahu, kayaknya sebentar lagi. Aku tunggu di sini aja. Suka-suka kamu deh. Kak Jia. TV yang kamu kasih itu apa pernah diperbaiki? Maksudnya? Sering ada bayangan ganda, diketuk 2 kali baru normal. Kamu tuh, ngasih hadiah kok nggak yang bagus, malah ngasih yang bekas. Kalau bekas sih aku terima, tapi ini ngasih yang rusak. Kamu masih punya TV lain nggak? Aku mau tukar. Memberimu itu kebaikan, nggak ngasih itu wajar. Nggak suka TV-nya? Cari duit sendiri, beli sendiri. Itu belum disapu. Sapu sana. Kamu yang nyapu. Kenapa aku yang nyapu? Halo, Butian. Halo, Ingzi. Halo, Mener Tian. Jangan panggil aku begitu. Sekarang kamu Mener, harus dipanggil begitu. Kita pribadi aja. Panggil aku Xiaomei. Pas kerja aku panggil Mener Tian, pulang kerja aku panggil kakak. Oh iya, kan kamu dulu kerja di hotel lain? Manajer lobi di sana biasanya ngapain aja sih? Mener lain? Ya itu nggak ngapa-ngapain, cuma marahin orang yang nggak disuka. Cuma itu doang? Pokoknya cari-cari kesalahan, bikin masalah. Kayaknya aku agak paham. Kak, bisa nggak kamu sampaikan ke atasan? Cepat rekrut beberapa cleaning service lagi, sekarang cuma aku sendiri. Aku udah capek banget. Bukan takut kerja banyak, tapi gaji harus dinaikin. Cleaning, tamu kamar 2301 sampai 2305 di lantai 3 sudah check out. Cek dulu, lalu bersihkan. Diterima. Kak, aku kerja dulu. Ya, cepat sana. Kepala C. Wali kota yo. Kepala C mana? Dia ke pabrik semen. Lagi berantem sama mertuanya. Berantem? Jangan dengerin omongannya, masuk dulu sama aku. Ayo.
Xiao Meng, lihat siapa yang datang. Wali kota yo. Halo, Wakil Kepala Meng. Jangan isengin aku, Pak. Kenapa Bapak datang? Aku mau cari tahu soal kerjaanmu. Wali kota, silakan duduk dulu. Aku telepon kepala C dulu. Baik, kalau dia sibuk biarin dulu, jangan buru-buru. Oke. Cepat duduk, duduk, duduk. Gimana, Meng Shan? Udah terbiasa? Udah, bagus kok. Ada yang nakalin nggak di sini? Enggak, malah aku yang sering nakalin mereka. Pak Lurah, Anda datang kali ini untuk urusan pabrik semen ya? Ya, Oh, apakah ada yang mengadu ke kantor lurah? bukan mengadu, cuma memberitahu saya sedikit situasi. Siapa? Ini tidak bisa saya kasih tahu. Meski kau tidak kasih tahu, aku juga tahu. Apakah Tian Mo Ashan? Miao dari belakang ini. Tidak bikin onar ke tempatmu kan? Tidak, restoran sudah dipasang kamera. Sepertinya dia nggak berani datang lagi. Halo? Oke, aku segera pulang. Ada apa? Pak Lurah Yao datang. Miao Dadi. Kamu kok nggak paham aturan sih? Aku udah lihat kamu lama. Tante, coba cicipin. Rasa krim, enak banget. Makan apa sih makan? Kamu ambil semua kulit kuaci di lantai. Ambil. Nanti setelah habis, ambil sekaligus. Pak Lurah Yao datang, kamu nggak lihat. Cepat pergi. Pak Lurah Yao datang kenapa? Aku makan kuaci kan nggak melanggar hukum. Kamu tahu apa itu memalukan nggak? Nggak tahu. Miao Dadi, kamu cari ketua C untuk apa sih? Kasih tahu aku. Kalau bisa, aku bantu urusin. Aku mau minta bantuan ketua cari kerjaan yang menghasilkan. Kamu bisa urusin nggak? Ini aku nggak bisa urusin. Udah tahu kamu nggak bisa. Jangan usir aku ya, diusir juga aku nggak pergi. Aku cariin kerjaan, mau nggak? Kerjaan apa? Beternak bebek. Silakan masuk. Xiao Mei, Ada hal mau saya bicarakan dengan Anda. ayo duduk dulu. Oh, terima kasih Pak Wang. Pak Wang, saya mau laporkan sesuatu. Silakan. Hotel kita sekarang cuma punya satu petugas kebersihan. Kamar banyak yang perlu dibersihkan. Cuma satu orang nggak mungkin sanggup. Bisa nggak rekrut beberapa orang lagi? Liu Kaishuan sudah bilang sama aku. Sekarang susah cari petugas kebersihan, dia lagi cari cara. Dari aku datang dia bilang lagi cari cara. Udah lama banget. Dia gak nemu cara apa-apa. Kenapa tempat lain bisa dapat petugas kebersihan? Cuma sini yang gak dapat? Terus kamu ada ide bagus? Naik gaji. Sekarang gaji petugas kebersihan kita 3,5 juta sebulan. Hotel lain paling cuma 3,2 juta. Gaji kita udah lumayan tinggi. Apalagi kalau kita naik gaji petugas kebersihan. Bagian lain gimana? Kalau semua minta naik gaji. Bisa kacau nanti. Aku ngerti. Pak Wang, aku punya ide, tapi gak tahu bisa apa enggak. Bilang. Sebelum semua petugas kebersihan ketemu, semua karyawan perusahaan harus gantian bersih-bersih sehari. Kayak anak sekolah piket gitu. Nanti kalau petugas kebersihan udah lengkap, rencana ini dibatalkan. Maksud kamu? Maksudku biar semua orang ngerti. Pentingnya kerja kebersihan. Biarpun ada yang masih nganggap remeh petugas kebersihan. Merasa diri lebih tinggi. Masuk akal. Lakukan sesuai ide kamu, urusan ini kamu yang tanggung jawab. Terima kasih dukungannya. Bapak juga harus ikut. Aku? Aku sih gak usah deh. Bapak kan pemimpin, harus jadi contoh. Ya sudah.
Pak Camat, minum air. Oke, terima kasih. Dengar dari Mengshan, orang dari dinas lingkungan udah dateng. Iya, mereka periksa lingkungan sekitar pabrik semen. Pak Camat, Bapak bukan mau bikin alasan buat mereka kan? Aku cuma mau kasih saran, tentu saja. Dengarin apa nggak terserah kalian, putusin sendiri. Silakan. Aku sarankan kalian tunda dulu, secara objektif. Pabrik semen Siang Tangshan buat desa kalian. Bahkan perkembangan ekonomi seluruh kecamatan. Sudah bantu banyak banget. Kalau pabrik semen ditutup, kerugian ekonomi gimana ditutup? Ini aku akan cari cara lagi. Gunung Siangtang akhirnya bisa lepas dari cap kemiskinan. Kecamatan bahkan berencana menjadikan desa kalian sebagai contoh. Kalau pabrik semen ditutup, apalagi yang tersisa di desa ini? Kamu bilang mau cari solusi, sampai kapan baru ketemu? Bahkan kalau kamu bisa temukan industri pengganti pabrik semen, berapa lama baru bisa hasilkan nilai ekonomi? Selama itu, bagaimana nasib pekerja pabrik semen? Lalu pabrik semen yang terbengkalai itu mau diapakan? Nak, Bu. Saudara kenal aku nggak? Tentu kenal dong. Lama nggak ketemu, kamu makin ganteng aja ya. Kok kamu bisa datang? nak. Dia baru pulang dari kota, belum dapat kerjaan. Aku mau dia bantu-bantu di peternakan bebek kita. Gimana, saudara? Kamu nggak keberatan kan? Ini cuma sementara aja kok. Nanti kalau dapat kerjaan bagus, dia langsung pergi. Iya kan, Dadi? Ngapain pergi? Bibi nggak tahu. Aku dari kecil suka banget makan bebek. Kerja di peternakan bebek. Itu cocok banget buat aku. Cocok buat kamu? Bukan, maksudku cocok banget sama selera aku, ya. Sangat cocok sama minat aku, minat. Nak, kamu setuju nggak? Kan Bibi sudah putuskan. Ngapain tanya aku lagi? Bibi, temanku nggak marah kan? Selama kamu kerja baik, dia pasti senang. Tenang aja, aku pasti kerja sebaik-baiknya. Oke, aku ajak kamu lihat-lihat sekalian kenal lingkungan. Truknya malah ditutup terpal. Iya sih. Aku rasa, Liu si kayak-kayaknya tahu. Kalau petugas lingkungan hidup mau inspeksi. Dia tahu dari mana? Iya ya. Jangan-jangan ada yang kasih tahu Liu si kaya? Bukan aku loh. Aku bisa sumpah. Aku nggak bilang kamu. Kalau beneran kayak yang kamu bilang, berarti Liu si kaya dan kawan-kawannya udah siapin dari awal. Oh, Kak Jia. Gimana kalau laporan ujinya keluar? Dan ternyata pabrik semen nggak ada polusi? Kalau gitu, rumah tangga desa bakal repot. Nggak peduli ketahuan atau nggak, hari-hari kepala desa C. Pasti nggak tenang. Camat, minum air. Camat, kedatangan Bapak bikin pabrik semen kami bersinar. Bapak Liu terlalu baik. Camat Yo, ada petunjuk apa? Bukan perintah, cuma mau cari tahu situasinya sama kamu. Ya, silakan. Pak Liu, saya mau ngobrol berdua sama Lautian, boleh ya? Boleh-boleh, silakan dulu ngobrol berdua. Lautian, duduk. Sebelum kesini, saya sempat ke kantor desa. Siang Kian pasti ngomong jelek tentang aku ya? Kamu salah tebak. Siang Kian malah banyak pujinya buat kamu. Dia puji aku? Gak percaya. Orang dari Dinas Lingkungan Hidup udah dateng kan? Kamu gak khawatir? Ngapain khawatir? Semua izin lengkap, operasinya legal banget. Kalau standar lingkungan gak terpenuhi, Lautian, aku juga gak bisa bantu. Harus ditindak sesuai aturan. Setuju, harus ditindak sesuai aturan. Miao Dadi gimana? Baik Tante. Kamu belum kasih tahu soal gaji nih. Aku gak bisa kerja gratis. Sekitar 1.000-2.000. Oke, aku juga kasih 2.000 sebulan. Masa percobaan 1 bulan? Bayar 1.000 dulu. Gajinya dibayar tiap akhir bulan. Makan sama tempat tinggal disediain? Enggak, urus sendiri. Naikin dikit dong, sekarang belanja sayur mahal banget. Kalau mahal, tanam sendiri aja. Lahan kalian udah berapa lama dibiarin kosong? Pokoknya, cuma segini syaratnya. Kalau cocok, ya kerja. Kalau enggak, cari kerjaan lain aja. Aku gak larang. Kerja, aku kerja. Udah deal, ya? Ham, Hal-hal yang belum paham,
Tanyain aja ke Zijie, oke? Ham. Nanti kasih makan bebek-bebek itu dulu. Oke. Aku pergi dulu. Ham. Siapa? Aku. Ibu udah pergi? Gimana caranya kasih makan bebek? Aku ajarin. Lagi ngapain? Ini ruangan buat apa? Jangan ikut campur. Ayo pergi. Ham. Ini ide kamu? Iya. Paling nggak cuma kamu aja yang capek. Sekalian biar semua ngerasain, kerja kebersihan itu gak gampang. Iya, udah beberapa kali, baru aja aku sapu bersih. Langsung ada yang buang sampah sembarangan. Kalau orang luar sih gak apa-apa, ternyata orang dalam sendiri. Pas banget buat benerin kebiasaan buruk mereka. Benar? Tukang bersih 3401 tamu check out, periksa kamarnya. Diterima. Kamu istirahat, aku gantikan kamu. Sekarang kamu mener, mana bisa kamu yang pergi? Setelah jam kerja aku kakakmu. Istirahat saja. Siapa? Aku. Ada apa? Kalau nggak ada urusan aku pulang ya. Oke. Halo, Sudah makan? Capek? lumayan. Kalau nggak kuat, pulang saja. Aku nggak akan pulang. Masalah pabrik semen itu kamu tahu? Aku tahu. Aku mau tutup itu. Kenapa? Karena ada polusi. Apa kata ayah? Dia pikir aku sengaja cari masalah. Bukannya begitu? Xiao Mei. Tutup saja. Xiao Mei. Halo.
Makan. Halo Bu, Nak, lagi ngapain? ngapain lagi kasih makan bebek? Jangan ribut, nanti kalian semua aku rebus. Bete banget. Miao Dadi lagi ngapain? Nggak tahu. Nak, kita kan bayar dia gaji. Ada kerjaan harus suruh dia yang lakukan. Mau suruh, tapi sampai sekarang bayangannya nggak kelihatan. Oh ya? Bu, orang kayak gini bayar pun nggak boleh dipakai. Nggak tahu juga ibu pikiran apa. Ibu tahu, hari ini dianggap dia bolos kerja. Nggak ada urusan lain tutup ya. Makan, cuma tahu makan aja. Kak Jia. Ini belum selesai diperbaiki, sebentar lagi. Waduh, ini udah dibongkar, bisa dipasang lagi nggak? Tunggu aku perbaiki, bikin kamu puas. Kalau aku berhasil? Kalau berhasil, aku traktir makan. Oke, deal. Kalau nggak berhasil? Kalau nggak bisa diperbaiki, aku traktir kamu makan. Oke, deal. Kalau gitu, lanjutin aja perbaikannya. Harus bisa diperbaiki, nggak boleh nggak. Bibitnya mana? Kok bisa lari ke sini? Halo, ini Dokter Wan? Bisa mampir ke rumahku? Aku sakit banget. Aku Miao Dadi. Halo? Halo, siapa ya? Ini aku. Kamu siapa? Miao Dadi. Lagi ngapain? Kak Miao. Lagi jualan di supermarket. Sekarang cepetan ke rumahku. Mau beli apa? Aku nggak mau beli apa-apa. Bisa anterin aku ke puskesmas nggak? Kenapa nggak pergi sendiri? Kalau bisa sendiri, ngapain aku nelpon kamu? Jangan banyak omong, cepetan. Wakil Mener Liu, biar aku aja. Nggak nyangka, aku sebagai wakil manajer hotel yang terhormat. Bisa ngelakuin pekerjaan ngelapin tempat tidur. Besok kamu nggak usah kerja lagi. Kalau tahu bakal kayak gini, aku nggak seharusnya merekrut dia. Kamu nggak bakal laporin aku ke dia, kan? Nggak kok. Tian Xiaomei ini. Dia nggak punya pengalaman, nggak punya ijazah. Kok manajer uang bisa gegabah? Sampai mempromosikan dia? Tenang aja, dia nggak akan bertahan lama. Tunggu aja lihat, pasti ada saatnya dia sial. Wakil Mener Liu, sebenarnya Mener Tian itu baik kok. Orangnya jujur dan rajin. Baru kenal berapa hari, bilang dia jujur. Di seluruh hotel ini banyak orang. Kok manajer uang bisa perhatiin dia? Aku kasih tahu. Pasti dia main akal-akalan dan pakai siasat. Masa sih? Orang nggak bisa dinilai dari luarnya aja. Kamu hati-hati aja sama dia. Aku mau tidur bentar di sini, sisa pekerjaannya kamu gantikan ya. Oke.
Mengshan, Kepala, sudah ada kabar dari Dinas Lingkungan Hidup? belum. Kok lama banget? Baru berapa hari, mereka harus analisis satu persatu. Oh iya Kepala, ini rencanaku. Untuk posting informasi di akun media sosial desa kita. Tolong dicek ya. Apakah ini bisa dipertanggungjawabkan? Semuanya saya cek online, seharusnya tidak ada masalah. Oke, nanti saya kasih nomor telepon Dr. Kian. Kamu konfirmasi lagi dengannya. Kita harus pastikan semua berita di akun resmi. Yang dipublikasikan harus akurat. Oke. Kepala, saya semakin kagum sama Anda. Kagum apa? Berani melawan mertua. Mau belajar? Saya ajarin. Saya nggak mau. Halo. Beneran? Oke, saya langsung ke sana. Ada apa? Miao Dadi bilang dia nggak bakal selamat. Apa? Kamu kok datang? Ada apa? Sayang, bisa kasih saya Rp1.000? Buat apa? Saya mau beli amplifier untuk kantor desa, buat siaran. Kantor desa ganti rugi nggak? Saya nggak mau minta ganti. Kenapa nggak? Kok? Uang banyak ya? Bukan uang banyak. Terbakar artinya apa? Amplifier yang saya perbaiki nggak beres, jadi terbakar. Itu barang pemerintah, saya harus ganti. Kamu kenapa sih? Siapa suruh perbaiki? Nggak ada yang suruh. Saya cuma mikir bisa diperbaiki. Kamu mikir. Kamu punya kemampuan nggak? Apa pernah berhasil perbaiki barang di rumah? Kemampuan sendiri nggak tahu ya? Lagi sibuk. Saya hitung dulu beli apa. Nggak beli apa-apa. Kamu punya uang lebih? Minjem? Saya ada sedikit masalah. Minjem berapa? 1.000. 1.000 rupiah? Rumahmu nggak punya 1.000 rupiah? Rumah saya punya. Tapi saya nggak punya. Istri nggak kasih? Saya nggak mungkin bertengkar sama dia cuma karena hal kecil. Kamu juga tahu sifat saya gampang marah. Kalau dia bikin saya kesel, saya bisa aja mukulin dia. Minjem buat apa? Pokoknya ada gunanya. Jadi, minjemin nggak? Karena ini kamu, kalau orang lain nggak saya minjemin. Makasih ya, bro. Kasih. Saudara. Ini, jangan sampai istriku tahu. Kenapa? Dia temperamennya tinggi, takut dia marah-marah. Bukannya kamu juga temperamennya tinggi? Kalau dia udah marah, aku jadi nggak berani. Aku ngerti sekarang, kamu cuma jago omong doang. Ini namanya pria baik nggak mau ribut sama cewek. Kasih pulpennya, buat apa? Buatin kamu surat utang. Tante, yang aku post di akun publik desa. Info itu kamu lihat? Udah. Gimana? Bagus? Beneran? Ngetik sebanyak itu aja udah hebat banget. Kalau Jinha yang ngerjain, mungkin baru selesai tahun baru Imlek. Nggak sampai segitunya kali. Tante. Laporan Badan Lingkungan Hidup udah keluar. Hasilnya gimana? Ketemu polusi. Kata mereka, detailnya lihat aja di laporan. Langsung paham semua. Kalau gitu aku ambil sekarang. Apa aja ambil. Aku lebih tahu kondisi daerah sini daripada kamu. Aku aja yang pergi. Ya udah, Xiao Meng, kamu yang jalanin. Di jalan hati-hati ya. Iya, tenang aja. Tante, aku pergi dulu. Halo, mau beli apa? Permisi, ada amplifier di sini? Ada. Mau merek apa? Yang kayak gini.
Ada, tinggal satu. Tunggu sebentar, aku ambilin. Oke. Nih, persis sama. Bagus banget. Persis sama. Berapa harganya? Buat kamu 500. 500? Mahal banget. Bisa lebih murah nggak? Ini udah harga termurah, nggak bisa kurang. Lihat nih, kamu aja nggak ada kemasannya. Kalau ada kemasan, harganya beda. Kamu kan juga tukang reparasi alat listrik, kita seprofesi. Kurangin lagi harganya. Sekalipun seprofesi, ini udah harga termurah. Nggak bisa kurang. Kalau gitu aku nggak nawar lagi. Bisa ganti casinya nggak? Maksudnya? Ganti yang ini ke yang itu. Kenapa? Cuma buat kesel aja. Kamu masih sempet tidur? Aku nggak tidur. Aku lagi istirahat mata. Kamu lihat informasi yang dikirim desa? Informasi apa? Kamu belum follow akun resmi desa ya? Ngapain gue follow akun gituan? Coba lihat dulu. Baru dikirim desa. Mereka lagi perang opini sama kita. Cepat cari akal. Mau gimana lagi? Sekarang aku udah bukan kepala desa. Mau cegah pun gak bisa. Ini buruk banget buat pabrik kita. Biarin aja mereka posting. Sekarang mereka cuma bisa gitu doang. Gak tahu gimana kabar dari dinas lingkungan. Semalam gue begadang. Gak tahu ini rejeki atau musibah. Santai aja, musibah pun kita bisa atasi. Gimana caranya? Hadapi aja. Kasih air dong. Ingzi. Kak. Sendirian aja? Wakil Direktur Liu mana? Dia lagi di tempat lain. Di mana? Jangan tanya-tanya. Dia gak ngapa-ngapain ya? Mana orangnya? Kecilin suara. Dia lagi tidur di kamar lain. Tidur? Dia kan gak pernah kerja kayak gini. Memang kelihatan capek banget. Ingzi, dengerin aku. Pulang istirahat sekarang. Kerjaan hari ini biar dia yang urus sendiri. Gak bisa lah. Dia kan atasan. Jadwal piket gak lihat atasan apa bukan? Direktur uang aja ikut, dia gak boleh malas. Kak, dengerin nasihat aku. Kamu baru jadi manajer. Posisi belum kuat, jangan bikin musuh. Wakil Direktur Liu punya jaringan lebih luas. Kalau sampai dia dendam, cari kesalahan dikit aja kamu bisa kena. Paling-paling aku gak jadi manajer. Naik gampang, turun susah. Kalau sampai dicopot, malu dong? Gimana mau tetap kerja di hotel ini? Cemoohan orang aja bisa tenggelamin kamu. Kalau gitu aku bantuin. Ayo, jalan. Aku gak bakal matikan? Tidak bisa. Dokter Wan, penyakit apa yang dia derita? Dia cuma makan makanan kotor. Saya akan kasih dia obat lagi. 2 hari diinfus pasti sembuh. Oh. Kalau biaya pengobatannya berapa? Kamu yang bayar? Siapa yang bayar sama aja? Cukup 100? 40.000. Kalau gitu, infus dan obat besok langsung dibikin aja. Oke. Terima kasih, Pak. Ngapain terima kasih? Istirahat yang cukup aja, pasti sembuh. Halo Mengshan.
Beneran? Oke, aku langsung balik. Aku ada urusan dulu, ya. Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku. Iya, Ada apa-apa telepon aku, ya. iya. Aku makan apa sih? Xiao Meng udah balik? Iya, Udah dibawa? iya. Segini tebelnya? Tulisannya apa ini? Nggak ngerti sama sekali. Iya. Sini-sini, cepetan. Nungguin lama banget, akhirnya balik juga. Tulisannya apa? Polutan udara tidak memenuhi syarat. Polutan air tidak memenuhi syarat. Polutan pada tidak memenuhi syarat. Semuanya nggak lulus? Mention, cepetan fotokopi beberapa. Aku mau ke pabrik semen. Aku ikut. Oke. Dokter Wan. Udah dateng. Cepetan. Udah abis, udah dicabut. Udah abis. Gimana rasanya? Nggak enak. Pulang minum obatnya teratur, jaga istirahat. Jangan makan yang berminyak. Aku nelpon kamu, suruh ke rumah ngobatin aku. Kamu ngapain nggak dateng? Kalau bukan Pak C yang bawa aku ke sini, aku udah mati. Dengar ya, Wan. Kalau aku ada efek sampingnya, kamu yang tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Kamu nggak mau tolongin, ngehalangin aku berobat, bukan aku yang nggak mau ke sana. Aku lagi ada pasien nggak bisa ninggalin, jangan pura-pura deh. Dengar ya. Aku ini orangnya pelit. Siapa yang jahat sama aku, bakal aku ingat seumur hidup. Udah deh. Udah kayak gini masih cari masalah. Kenapa aku masih ngerasa nggak enak? Aku ambilin obat ya. Habis minum pasti baikan. Cepetan. Strategi ke-30. Balik menguasai. Kuo Zi datang sendirian. Ada masalah, tahu nggak? Masalah apa? Laporan tes dari Badan Lingkungan Hidup udah keluar. Hasilnya gimana? Semua hasil tes pabrik semen nggak memenuhi standar. Yushen, kamu jangan main-main ya. Siapa yang mau main-main? Menantumu sama Yu Jinhai. Udah bawa laporan tes nyariin kalian. Kamu sama Liu Shoufu cepetan cari cara. Lihat gimana nih. Oke tahu. Kebakaran. Kebakaran mana? Kok masih sempet tidur sih? Ada masalah besar. Laporan lingkungan hidup udah keluar. Katanya standar lingkungan pabrik kita nggak memenuhi. Dengar dari siapa? Yusen baru aja nelpon aku. Sekarang Ches yang kian bawa laporannya. Lagi kesini nih, bentar lagi nyampe. Liu Shoufu, dulu kamu bilang ke aku. Standar lingkungan pabrik kita nggak ada masalah kan? 2 tahun lalu dites emang nggak ada masalah. 2 tahun lalu. Kenapa nggak bilang zaman dulu aja? Liu Shoufu, kamu udah ngerusakin aku. Udah deh jangan nyalahin aku terus. Kita berdua sekarang kayak 2 orang di satu tali. Cepetan mikirin gimana? Gimana? Ya hadapin aja. Bukannya kamu bilang ada musuh dan strategi, hadapi air dan tanah. Airnya kebanyakan, tanahku nggak kuat. Gimana dong? Halo Pak Liu, halo Pak Tian. Nggak enak. Hah? Hah apaan? Sana kerjain tugasmu. Oh. Datang, datang. Aku nggak buta. Kita berdua sekarang harus bersatu lawan musuh. Diam deh kamu. Paman Liu, ayah. Halo Paman Liu, halo Paman Tian. Ada apa? Laporan dari Badan Lingkungan Hidup udah keluar. Sekarang aku mewakili Dewan Desa. Resmi kasih tahu kalian, mulai besok. Pabrik semen dihentikan sementara buat diperbaiki. Diperbaiki gimana? Semua yang nggak memenuhi standar harus diperbaiki. Sebelum standar lingkungan terpenuhi, semua kegiatan produksi dilarang. Pak Kepala Desa, kita kan satu desa. Setiap hari pasti ketemu. Bisa fleksibel dikit enggak? Jangan lupa, waktu kamu nyalon jadi kepala desa. Aku yang milih kamu. Jangan habis manis sepah dibuang. Paman Liu, aku sangat berterima kasih atas dukunganmu.
Tapi menutup pabrik semen ini untuk masa depan desa. Aku tidak punya pilihan lain. Berarti nggak bisa nego lagi? Nggak bisa. Ini surat pemberitahuan penghentian dan perbaikan. Ayo pergi. Kok diam aja? Mau bilang apa? Siapa suruh milih dia dulu? Salah sendiri. Sial banget. Udah punya pacar? Maksudnya? Mau jodohin aku? Kalau ada yang bagus, aku simpan sendiri dong. Pilih-pilih terus ya. Pilih apa? Belum ketemu yang cocok. Bukan, kamu cari yang kayak gimana? Cerita dong. Nggak anggap aku temannya? Bukan. Bukan, kamu cerita aja dong. Itu mahasiswi di kantor desa, kamu pernah lihat? Itu pegawai desa dari kota? Iya, cari yang kayak gitu aja. Jangan-jangan kamu suka dia? Kalau suka, aku bisa bantu jembatin. Nggak usah bantu. Kasih aku kantong. Kak Miao, bawa banyak banget makanan, habis nggak? Pelan-pelan dimakan. Pak Kepala, menurutmu mereka bakal berhenti produksi nggak? Harus berhenti. Kalau mereka tetap nggak berhenti? Cari cara buat bikin mereka berhenti. Jangan muter-muter terus dong. Cepetan cari akal. Kamu nggak bisa ngomong ke dia? Saya mengatakan bahwa perlindungan lingkungan yang tidak memenuhi syarat adalah kerugian kita. Tapi nggak bisa langsung disegel gitu aja. Harus dikasih waktu buat persiapan. Kelihatannya ke aku, sebenarnya ke kamu. Jangan omongin yang nggak penting. Ini jelas-jelas cari masalah sama kamu. Ini bukan keberuntungan, tapi malapetaka. Putri, Pak, ambilkan saya 10.000. Ambil 20.000 tunai. kenapa? Oh, nggak apa-apa. Ambilkan saja. Oh, Oh iya. Uang proyek desa Han udah ditransfer belum? udah. Bisa dikembalikan nggak? Kontrak udah ditandatangani. Ngapain dikembalikan? Udahlah, kasih ke saya. Ada apa nih? Suhunya berapa? Berapa lama bisa tumbuh tunasnya? Saya tahu nggak gampang, cuma pengen coba aja. Terima kasih, Pak Wang. Kalau ada waktu, silakan datang ke desa kami. Jaga kesehatan ya. Sampai jumpa, Pak Wang. Regia. Lagi sibuk ya? Bebeknya udah dikasih makan. Nunggu kamu kasih makan, udah mati kelaparan. Lantainya juga udah disapu. Maksud kamu apa? Kerjaan udah kamu kerjain, aku ngapain dong? Jam segini baru dateng. Aku ngaku telat, gimana? Telat? Hari ini dianggap bolos. Hah? Hah apaan? Kalau emang pengen kerja, bersihin tai bebek sana.
Mertua kamu nggak mukulin kamu kan? Nggak, Dia bilang apa? nggak bilang apa-apa. Dia nggak marahin kamu? Nggak. Masa sih? Tante, maksudnya apa? Kok malah pengen kepala desa dimarahin? Aku cuma penasaran aja. Temperamen Tian Mo Ashan itu biasanya langsung meledak kalau dipancing. Mana ada meledak? Dia sudah memberitahuan penghentian operasi dan perbaikan. Dia sama Liu si tajir langsung ciut. Aku udah bilang ke mereka, pabrik semen ini harus berhenti operasi buat perbaikan. Kalau standar lingkungan nggak tercapai, ya nggak boleh produksi. Mereka mau nurut nggak? Kayaknya susah. Besok pagi, semua anggota Dewan Desa kumpul di pabrik semen, jangan sampai mereka mulai kerja. Oke. Li Ji mana? Iya nih. Dari tadi gak kelihatan. Halo halo? Halo semuanya. Dengar gak? Halo. Siaran radio udah diperbaiki. Apa ini? Ini perjanjian pabrik kita sama beberapa perusahaan. Uangnya udah diterima. Kalau sekarang berhenti, kita bakal rugi besar. Maksud lo? Cari cara buat nunda beberapa hari. Tunggu proyek-proyek ini selesai. Baru kita tutup buat perbaikan. Kalau Dewan Desa gak setuju? Pikir-pikir dong. Lo tega lihat ini ditutup? Gak kasihan sama gue. Paling kasihan sama para pekerja pabrik ini. Puluhan orang, puluhan mulut buat makan. Kalau tahu bakal kayak gini, dari awal gak bakal gue dukung lo buka pabrik ini. Salahin aja menantu lo yang baik itu. Dia bukan menantu gue, dia musuh bebuyutan gue. Perhatian seluruh warga desa. Saya Chang Li Ji dari Dewan Desa. Sekarang menyiarkan pengumuman darurat. Karena pabrik semen punya masalah pencemaran lingkungan yang serius. Setelah diputuskan Dewan Desa, mulai besok pabrik semen ditutup. Dan diperintahkan buat perbaikan dalam waktu tertentu. Selama perbaikan, dilarang beroperasi. Mohon disampaikan ke semua warga. Warga yang kerja di pabrik semen, perhatikan baik-baik. Mulai besok, kalian gak usah berangkat kerja. Hah? Dengar gak? CS yang kian ini, mau tega sama keluarganya sendiri. Apa tega? Ini namanya gak kenal sanak saudara. Gue kasih tahu kalau gak ada Tian Mo Shan. Bisa kayak gini sekarang CS yang kian? Ayo berhenti kerja, berhenti. Cepetan, cepetan. Berhenti kerja, sekarang rapat. Rapat apa? Katanya naik gaji. Beneran? Cepat, ayo jalan. Cepetan, cepetan. Lari cepetan. Kalian pada cepetan. Ayo, ayo, berbaris rapi. Semua tenang dulu. Kita mau rapat. Gue yang bicara atau lo? Gue aja, lo nambahin. Siaran radio Dewan Desa tadi, semuanya dengarkan? Dengar. Dewan Desa bilang pabrik kita mencemari lingkungan. Mulai besok, pabrik semen kita akan ditutup. Kalian setuju? Kok pada diam? Kalau pabrik tutup, kalian makan minum apa? Aku dan Pak Tian tadi sudah berunding. Mulai besok, gaji kalian dinaikkan. Berapa? Berapa? Berapa tepatnya? Belum ditentukan. Pokoknya lebih tinggi dari bulan lalu. Siapa yang rajin dan kerja bagus? Siapa yang nurut perintah, bakal dapat lebih banyak. Sekarang ini masa kritis buat pabrik semen kita. Aku harap kita bisa kompak bekerja sama. Bersama atasi kesulitan. Jadi besok kita kerja apa enggak? Tentu saja kerja. Besok kerja seperti biasa. Kerjakan tugas masing-masing. Kalau ada masalah, aku, Liu Shoufu, sendirian. Aku dan Pak Tian, kami berdua yang tanggung. Ngerti enggak? Ngerti, ngerti. Suaranya kecil banget.
Ngerti nggak? Ngerti. Oke, rapat selesai. Ini tambahan? Pak Camat Yo, menurutmu gimana soal ini? Karena Dinas Lingkungan Hidup sudah kasih pendapat. Aku bisa apa? Dia cuma omong kebijakan dan teori muluk-muluk. Nggak mikirin sama sekali nasib buruh pabrik kita. Ya kan? Setidaknya kasih aku waktu. Buat atur para buruh dan bayar gaji mereka. Butuh waktu kan? Ditutup besok memang kurang tepat. Pabrik juga punya kontrak yang sudah ditandatangani. Kalau melanggar, uang dendanya nggak sedikit. Pabrik sendiri nggak punya banyak uang. Kalau harus bayar denda, makin nggak ada uang buat perbaikan. Begini saja. Besok aku temui CS Yang Kian, bicara dengannya. Lihat dia bisa kasih waktu buffer nggak buat kalian. Kamu dan Liu Wisian, cepat siapkan rencana perbaikan. Terima kasih, Pak Camat Yo. Sama-sama, dah bye.